Gila, walaupun rilis 1 tahun yang lalu, tapi masih jadi pilihan HP tipis dan ringan di 2 juta kecil. Bahkan udah turun ya. SoC Helio G100 ya oke lah ya. Layarnya 3D curve lagi, AMOLED lagi. Nah, dual speakernya juga dari JBL. Fiturnya sebenarnya banyak juga, dan makanya nonton sampai habis. So, remain letters and stay tuned. Collab sama JKT48 ya, dia terus garansi 15 bulan. Facial JKT-nya udah abis ya. Terus ada NFC, proteksi kehujanan IP54, lumayan lah ya. 6,28 mm, tipis gila. Bla bla bla, kerap AMOLED, jaminan support 5 tahun, sound JBL. Terus harganya seharusnya 2 juta kecil sih, bahkan 1 juta lebih ya, tapi udah gak dijual di official store-nya sih. Oke, ini dia. Ya, kita taruh dulu aja deh. Ini warna silver, ada 2 warna lain, ungu sama sleek black, dan semuanya bagus ya warnanya. Terus ada guide beserta garansi ciri khas Infinix lah ya. Wih, ini apa nih? Danger. Oh, anti gores. Infinix as always ngasih anti gores. Terus casing akrilik bening ya, dia cepat kuning sih. Charge-nya 30 watt, terus ada fitur support 10 watt reverse wire dan bypass charging. Nah, untuk kabelnya sendiri, USB 2.0 dan Type-C. Ada SIM ejector, kotak ya ciri khas mereka. Oke, ini dia. Well, lihat fiturnya sih masih relevan hingga akhir tahun ini ya, bahkan beberapa bulan ke depan di tahun 2026 ya. Oke, dibuka aja. Wow, 3D Curve Edge ya, dia kayak keluaran HP Samsung flagship tahun 2000 berapa gitu ya. Langsung salpok sih, terus emang bener setipis itu sih. Ini gila sih, dengan isian spek yang cukup oke. Tapi sayangnya kasa HP tertipis ini harus di-replace sama series terbarunya Hot 60 Pro Plus di 5,95 mm dengan spek yang lebih baik juga. Kamera 50 megapiksel tambahan 2 megapiksel, dan terakhir ini kayaknya cuma sensor aja sih. Terus ada flash yang kita bahas nanti. Bahan backupernya dia pakai polikarbonat ya, materialnya ya umum di kelasnya. Desain remnya juga sama nih, pakai polikarbonat. Bagian atas ada mikrofon dan juga speaker JBL nih, mantap sih. Seharusnya lebih oke sih kualitasnya ya. Dan 3D curve lagi bagian di sisinya yang nge-shape bagus juga, dia pilihnya ngebuat HP mid range. Bagian kiri gak ada SIM tray, karena SIM tray-nya ditaruh di bawah. Yes, dual speaker juga, Type-C OTG 2.0, dual mikrofon juga nih, bisa dual SIM juga, dikasih slot memori juga ya. Yes, triple slot dan hybrid, bisa di-up sampai 1 TB juga ya memorinya. Terus ada poly up and down dan power aja, fingerprint gak di sini ya. Tutup bobotnya juga ringan banget gila, tapi masih lebih ringan series terbarunya sih. Even though tipis, Infinix klaim bakal strong dan suhunya bisa lebih dingin karena pakai grafit ultra crystalline. Bisa reduce suhu sampai 20% lah katanya. Tingginya di 160 mm dan lebar di 74 mm. Android 14, XOS 14,5 dan major update 1 kali aja sih. Ini selain fingerprint, pajongan juga ramping, gak tebal kayak tompel. Bezelnya juga jangan ditanya ya, tipis banget ya. Mana udah AMOLED lagi, 6,7 inch ya, gede ya juga HP-nya. 120Hz ini udah oke, tapi sekarang standar aja sih ya. Layar IPD Plus 1080 x 2436 pixel. Kecerahan 1300 nits itu udah cukup tinggi di kelasnya, tapi nits TYP-nya around 500-an lah. Oh iya, selfie kameranya nih hampir rupa nih, dia belum 13 megapiksel tapi 8 megapiksel aja sih. Terus ada earpiece dan juga plus ya. Proteksi layar ada Corning Gorilla Glass sama eye care protection. Terus IP54 ya cukup buat nahan percikan air dan debu ya, jangan sampai jeblok aja sih intinya. Terus bisa disentuh pas basah dan berminyak. Tapi dia juga ngeklaim kalau chipsetnya bakal smooth selama 5 tahun. Well, apakah benar ini bakal seawet itu? Well, we never know. Oke, terus ini audionya. Drop komen di bawah menurut kalian gimana? Oke, spesifikasi. Oke, Helio G100 masih oke sih sekarang, tapi standar aja di kelasnya. Cuma support kamera 200 megapiksel, itu pun secara performa gak jauh beda sama G99. RAM LPDDR4 ada 108GB dan 256 di max-nya, UFS 2.0 itu lagi. Update Android-nya sekali dan 2 tahun security update-nya ya. Untuk skor tentunya sekitar seginian lah ya. Sensornya juga lengkap nih ya, kayak gyro, kompas, in-display fingerprint, proximity, motor, dan lain-lain ya. Tapi minus gak ada ear blaster nih ya, buat remote elektronik. Gyronya juga ini ya berjalan normal-normal aja. NFC-nya bisa baca depan, atas, belakang, jadi bisa ngetap berbagai sudut bisa ya. Akurasi GPS-nya juga bagus dan akurat juga, cenah ya. Last ada super wifi, curi-curi wifi tetangga bisa jadi lebih dapet ya jaringannya. Main PUBG M dapat 40 fps di setting ultra, MLBB juga oke, dapat 90 fps di ultra super, dan Free Fire 60 fps di setting high. Untuk daily ya oke, baterai 5000 mAh ya nyesuaiin ketipisannya. Mereka juga kan bakal stabil 4 tahun ya baterainya. By per charge, main TikTok 30 menit kurang 4% aja sih. Just full putus sejam 26 menit. Terus ada fitur AI yang kita bisa explore di sini kayak AI eraser, AI cutout, dan AI wallpaper bla 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 ini. Terus ada fitur ringkas tulis dan lain sebagainya ya. Plusnya yes bisa di 360 derajat dan kamera max di 2K 30 fps. Tadi juga disebut dia 48 megapiksel standar sih, bukan yang tinggi. Kamera depan juga sama, max di 2K 30 fps 8 megapiksel ya. Ya bisa lihat agak 14 megapikselnya ya. Tapi modenya cukup lengkap ya, kayak mode AI, dual video, super night, dan mode dokumen itu agak cukup berguna ya. Sementara untuk hasilnya kayak gini ya. Filternya juga buat ngasih pendapat, boleh drop komen di bawah ya.
ini kualitas dari resolusi 2K di 30 fps, jadi outputnya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini yang 1080p dengan fps yang lebih tinggi, yaitu di rentan 60 fps dia agak smooth ya, tapi 1080. Ini kita lagi jalan-jalan biasa di tempat sepi kayak gini ya. Ini adalah output dari video ganda. Boleh pakai HP-nya aman dan bisa ngasih rekomend dibeli gak nih? Drop komen di bawah ya. Dan hatur nuhun, semoga kita bisa review series Hot 60 Pro Plus-nya ya.